Shalom, Marun Semahe. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan, sehingga kita sudah berada di minggu ketiga bulan Agustus. Hari ini tanggal 16 Agustus. Dan besok kita merayakan Hari Sukacita Bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan negara Republik Indonesia ke-75 tahun. Dan bagi Gereja Masih Injil Sangieta Laut, kita juga menyelenggarakan ibadah syukur bersama, dan kita mendoakan bangsa kita dalam ibadah syukur 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2020. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, bersama kita belajar apa pesan-pesan teologis dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 18 sampai 30, sehubungan dengan tema yang telah ditentukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam bacaan kita di saat ini, yaitu pengharapan anak-anak Allah. Memang menjadi konsekuensi menjadi orang percaya kepada Kristus atau menjadi orang Kristen adalah mempunyai pengharapan. Karena pengharapan itu adalah didasari oleh iman. Nah, sehingga itu dalam Alkitab ada 3 kata yang menarik yang selalu bersama-sama, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Lalu pengharapan adalah misi kita. Pengharapan adalah visi, pengharapan adalah visi kita, dan kasih adalah misi kita. Gitu. Pengharapan itu adalah suatu gambaran harapan tentang sesuatu yang akan terjadi masa depan. Namun kasih itu adalah misi kita. Kasih adalah strategi kita untuk melakukan perbuatan dan tindakan. Itu kasih. Sehingga walaupun orang punya iman dan punya pengharapan, tapi kalau dia tidak punya kasih, belum tentu dia menjadi orang Kristen yang baik. Dan itu tiga-tiganya harus lengkap dan harus jelas. Pada bagian ini bagaimana Paulus berbicara kepada jemaat di Roma sehubungan dengan konteks penderitaan yang ia alami. Konteks pergumulan berat yang dialami oleh Paulus. Paulus bicara tentang penderitaan itu mulai dari pengalaman hidup. Kalau dia bicara tentang penderitaan berarti dia sudah mengalami penderitaan. Ini Paulus. Dia tidak membicarakan dari pengalaman hidup orang lain, tapi justru dari pengalaman hidupnya bersama Yesus. Dan itu ia bagikan dalam setiap kehidupan, di mana ia melakukan pemberitaan Injil, apapun konsekuensi yang ia terima. Ini yang menarik dari Paulus. Dan itu saya mencatat dalam bacaan kita Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30 ayat, ada kurang lebih 3 pokok atau 3 definisi penting tentang penderitaan. Lalu dikuatkan dengan 2 dasar atau fondasi yang memperkuat kenapa Paulus bicara tentang penderitaan dan apa hasil-hasil dari atau akibat dari orang yang benar-benar siap bertahan dalam penderitaan. Apa hasilnya? Begitu. Hal yang pertama adalah Paulus mengatakan di ayat yang ke-18, penderitaan tidak sebanding dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Ini definisi pertama. Menurut Paulus,
Penderitaan tidak sebanding dengan kemuliaan. Penderitaan sekarang pun, penderitaan yang ia alami pun tidak sebanding dengan kemuliaan yang dinyatakan Tuhan bagi dirinya dan juga bagi diri saya dan saudara. Mungkin ada orang mengatakan, oh ini kata-kata pendeta ini cuman kata-kata penghiburan saja, begitu. Biasanya tuh kalau orang pastoral selalu paling banyak kata-kata yang dia ungkapkan itu penghiburan, gitu, menguatkan kan, menopang, membimbing, gitu. Tapi tidak, ini kenyataan. Kenyataan yang diungkap oleh Paulus dari cerita hidup. Cerita hidup yang ia alami. Dia merasa bahwa walaupun seperti apa penderitaan yang ia alami, tapi dia ketika membanding-bandingkannya dengan kemuliaan Tuhan, tidak ada apa-apanya itu penderitaan. Kemuliaan Tuhan lebih sempurna yang dinikmati, dinyatakan dalam kehidupan setiap orang. Contoh, walaupun kita mengalami penderitaan, sekarang ini corona, COVID-19, kita sedang berperang menghadapi, berhadapan dengan COVID-19. Apakah sampai sekarang kita sudah kehabisan nafas? Tidak kan? Sampai sekarang kita masih enak menikmati, enjoy, kebahagiaan terus dirasakan dalam keluarga kita, ibadah di gereja ini oleh pelayan, dan juga di rumah kita dapat mengikuti peribadatan. Ada nafas hidup Tuhan beri. Itu bagian dari salah satu kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Itu nafas hidup. Berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga itu apapun gumul kita, apapun penderitaan yang kita alami, rasakan, tapi justru kita harus sadar, kita harus percaya bahwa ada kemuliaan Tuhan kita rasakan dalam hidup kita. Kita masih dapat menyapa satu dengan yang lain. Kita masih boleh video call dengan keluarga kita di jauh. Kita masih boleh bercakap-cakap dengan saudara kita. Kita masih boleh beraktivitas. Walaupun mungkin di awal COVID-19 ini ada yang mengeluh karena kehilangan pekerjaan, karena kekurangan usaha, hasil dari usaha, mengalami penderitaan. Tetapi ingat bahwa kita masih tetap hidup. Kita masih tetap bernafas. Kita masih tetap mampu bertahan. Kita masih mampu untuk melakukan semua itu. Dan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, itu adalah bagian dari kemuliaan Tuhan yang sudah Ia nyatakan sebagai bukti cinta kasih-Nya dalam hidup kita. Itu definisi pertama. Definisi yang kedua adalah kita atau Paulus mempunyai pengharapan, dan pengharapan itu akan memerdekakan. Ini tadi saya katakan di awal bahwa iman, pengharapan, dan kasih. Saya tidak tahu, ada lagu yang kemarin itu tahun berapa ya, itu lagu itu jadi viral ya. Lagunya begini, percaya, harapan, dan cinta, gitu ya. Saya tidak tahu pencipta lagu ini, pembuat lagu ini, apakah dia ambil dari Alkitab tentang iman, harapan, dan kasih atau seperti apa. Soalnya mirip-mirip ya definisinya. Pengharapan, orang yang punya pengharapan yang sungguh pasti dia akan merasa bahwa akan ada kemerdekaan. Apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan adalah pembebasan. Suatu keadaan ketika kita mengalami pembebasan dari belenggu dosa, penindasan, cengkraman maut, cengkraman kuasa kegelapan, cengkraman atau tawaran-tawaran yang begitu memikat kita antara dua pilihan, mau atau tidak. Tapi ketika kita memilih tidak mengikuti jalan sesat, maka kita dimerdekakan. Kenapa kita dimerdekakan? Karena kita punya pengharapan yang sungguh-sungguh bahwa pasti kita akan mengalami kemerdekaan. Di bangsa negara kita Indonesia merayakan 17 tahun. Tanggal 17 Agustus merayakan ke-75 tahun kemerdekaan. Sudah berusia 75 tahun bangsa ini. Kenapa ada kemerdekaan? Karena ada perjuangan.
Kemerdekaan ini bukan milik dari seseorang saja, kemerdekaan bangsa kita, tapi kemerdekaan ini adalah milik dari seluruh rakyat Indonesia. Siapapun dia, budaya apapun dia, dari daerah manapun dia, dari agama apapun dia, dan dia memiliki kemerdekaan di usia yang ke-75 tahun ini. Kenapa merdeka? Karena berawal dari sebuah perjuangan untuk menghadapi penjajahan yang begitu kejam di masa lalu. Dalam hubungan dengan kekristenan, kenapa kita dimerdekakan dalam kekristenan? Karena kita mengalami tekanan-tekanan, penindasan-penindasan, pikiran-pikiran atau cengkraman-cengkraman dari kuasa kegelapan yang sangat secara terus-menerus menggerogoti kehidupan kita. Saya pernah khotbah sini, saya katakan bahwa iblis sekarang tidak lagi kayak diceritakan oleh oma-oma kita di masa lalu. Misalnya, saya ingat masih kecil, oma saya selalu bilang, jangan pergi ke tempat itu karena ada iblis, ada setan. Lalu digambarkan setan itu melotot seperti bola, kakinya kecil, begitu, telinganya besar, mukanya seram. Jadi suatu gambaran iblis yang menyeramkan, begitu. Tapi ingat, di zaman modern ini iblis sudah tidak seperti itu. Iblis sudah berubah. Ya, iblis sudah banyak di tempat-tempat istimewa, misalnya sudah pakai jas, pakaian rapi, tidak lagi seram, ya. Ganteng, cantik, berwibawa. Jadi iblis sudah berubah seperti itu, sudah masuk dan mampu untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman. Hati-hati. Kita tidak sadar bahwa kita sedang digerogoti oleh suasana. Ternyata kita baru tahu bahwa itu iblis. Jangan bicara iblis kalau di bawah pohon, itu sudah terlambat. Jangan lagi kita bicara ada setan di Tanjung-Tanjung, sudah terlambat. Tapi bisa saja ada setan dalam hati kita. Kita tidak sadar. Ada iblis dalam pikiran kita. Ada iblis dalam benak kita ini. Ini yang saya katakan bahwa yang juga dimaksudkan oleh Paulus bahwa orang Kristen harus dimerdekakan dari semua itu. Dibebaskan dari belenggu-belenggu yang dimaksudkan tadi. Kita harus mengalami pembebasan. Penderitaan harus dialami tidak karena orang mengalami kecelakaan atau sedang berhadapan dengan corona. Tidak. Tidak hanya itu. Tapi bisa saja orang dengan secara terus-menerus ia memendam rasa sakit hatinya yang paling mendalam, atau emosi dendam, atau kekerasan hatinya yang sangat kuat, sehingga dia tidak secara sadar bahwa dia sedang memelihara iblis dalam hatinya. Dan ini yang harus dibebaskan, harus dimerdekakan. Yang paling besar yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Kristus di masa sekarang. Bebaskan itu. Tinggalkan dan lepaskan itu. Engkau harus merdeka dari semua pemikiran-pemikiran jahat yang kau pelihara bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun dalam hidupmu. Jika itu ada. Hal yang ketiga definisi dari Paulus adalah sebenarnya penderitaan, kalau kita sadar, penderitaan itu sesaat saja. Dia tidak kekal. Paulus memberikan gambaran di sini ayat 22, penderitaan itu sebenarnya bagaikan seorang ibu yang bersalin gitu. Saya bukan ibu karena saya bapak gitu. Yang pasti bahwa yang dengar khotbah ini baik di gereja maupun di rumah atau di mana saja berada, para ibu-ibu sekalian merasa bagaimana sulitnya
dan bagaimana menderitanya pada saat bersalin. Tapi ingat, dan juga ibu-ibu sendiri yang tahu apa yang terjadi atau suasana apa yang terjadi setelah selesai bersalin. Lalu proses bersalin itu atau proses melahirkan itu dilaksanakan dengan normal, dengan baik-baik saja. Yang pasti di awal mengalami ketakutan, penderitaan, kesakitan begitu. Tapi setelah bayi lahir, semuanya itu terlupakan. Seperti tidak ada bekas. Karena ditutupi dengan kesukacitaan dan kebahagiaan dengan hadirnya bayi mungil yang diharapkan, dicintai dan disayangi. Paulus gambarkan sebenarnya penderitaan sesaat seperti itu. Sehingga itu tidak perlu penderitaan ditahan-tahan. Tapi penderitaan itu sesaat saja. Dan ada waktunya kita akan mengalami kebahagiaan dan kesukacitaan dalam hidup kita. Mungkin orang bertanya, kok pendeta ini COVID-19 ini sejak dari bulan Februari sampai sekarang belum habis-habis. Persoalannya begini, siapa yang merasa bahwa COVID ini ada dan tidak ada? Itu dari diri kita. Kemarin memang ada aturan, sampai sekarang ini masih diberlakukan di gereja kita, yaitu ibadah di rumah masing-masing. Tapi seperti apa kita mau menjawab semua itu? Boleh-boleh saja ibadah dalam gereja, tetapi apakah kita sudah setia? Apakah kita sudah disiplin untuk menyelenggarakan, untuk mengikuti, untuk mentaati protokol kesehatan atau tidak? Itu dulu harus disiapkan. Kalau itu memang sudah siap, kenapa tidak? Itu seperti itu. COVID-19 tetap ada di mana-mana sampai sekarang ini. Ketika pemerintah sudah mengaturnya, sudah mengumumkannya untuk dilakukan new normal, sebenarnya adalah ada suatu pemberian kepercayaan yang luar biasa kepada rakyat, kepada kita semua. Silakan, sekarang sudah dinyatakan new normal. Tetapi ingat bahwa ada satu hal yang harus kita lakukan. Hargai, disiplinkan diri, laksanakan protokol kesehatan. Jangan ketika dengar sudah boleh ibadah, sudah bisa kita ke pasar, bisa kita ke mall, lalu enak, enjoy lagu cipika-cipiki, langsung jabat-jabat tangan, macam-macam, ketemu dengan sudah. Ya itu sudah. Kalau seperti itu caranya berarti kita tidak disiplin. Dan itu berarti penderitaan kita sendiri yang cari. Dia datang dengan sendirinya, dan kita sendiri yang dengan senang hati bersedia menerima kehadiran COVID-19 dalam diri kita. Padahal kalau kita disiplin, maka dengan sendirinya COVID-19 akan lenyap dari sekeliling kita atau dari muka bumi ini. Itu kuncinya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari 3 hal yang saya gambarkan tentang bagaimana Paulus mendefinisikan tentang bagaimana orang mengalami penderitaan di tengah suatu keadaan hidup dan berpengharapan kepada Kristus. Ada 2 keyakinan dalam catatan saya dalam perenungan ini. 2 keyakinan Paulus. Keyakinan Paulus yang pertama adalah terlihat dalam ayat 27 bacaan kita. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Itu keyakinan yang pertama. Paulus sadar Allah ini menyelidiki hati. Bahkan hati nurani. Apa itu hati nurani? Ya, hati nurani bukan praktek hidup, bukan kayak Hati nurani adalah sikap, bukan pelin-pelan.
Orang yang punya hati nurani adalah orang yang punya sikap. Sikap dasar dari dalam jiwanya. Dan itu diselidiki oleh Allah. Bayangkan. Kalau kita manusia hanya mampu menyelidiki perilaku yang kelihatan. Kalau Allah menyelidiki sikap nurani, sikap hati gitu. Sesuatu yang tidak kelihatan oleh manusia biasa itu diselidiki oleh Allah. Kalau saya hanya bisa menyelidiki apa yang kita buat yang kelihatan gini. Allah punya kuasa yang luar biasa mampu untuk menyelidikinya. Sehingga itu sebenarnya dari keyakinan Paulus ini kita pahami bahwa Allah itu luar biasa maha kuasanya. Sehingga kita jangan perlu ragu dari Allah. Mendekat kepada Allah ada suatu kesempurnaan hidup. Dan hidup dalam kekudusan adalah jalan kita menuju kepada keselamatan yang kekal. Keyakinan yang kedua dari Paulus adalah ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tapi ingat bahwa jangan kita plesetkan ayat ini setelah kita sadar bahwa Allah ternyata turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau begitu orang berdiam Joh. Allah kuat yang buat, semuanya Allah yang buat. Diam saja kita, berdoa saja. Misalnya kalau kita sakit, sudah tahu-taunya sakit karena kecelakaan misalnya, toh? Jatuh dari motor, berarti keseleo, gitu kan? Sakit kan itu. Lalu karena kita plesetkan ayat ini, berdoa saja. Habis berdoa pasti sembuh. Karena kan Allah turut bekerja. Gitu. Padahal kita diberikan akal, diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan oleh Allah. Allah turut bekerja. Tetapi kita harus bekerja dong, jangan diam. Begitu. Sehingga itu ada istilah ora et labora, bekerja dan juga berdoa. Ketika kita sakit, misalnya keseleo, setelah berdoa, apa yang harus kita kerjakan? Harus pergi cari tukang urut atau tukang pijit, ya, supaya sembuh. Keseleonya diobati, lalu doakan, begitu. Itu praktisnya begitu. Jadi yang dimaksudkan dengan keyakinan Paulus bahwa tentang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, sebenarnya membutuhkan kesediaan diri dari kita untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai orang-orang baik dan benar. Membutuhkan sikap hati nurani kita yang tulus untuk menjumpai Dia dan meminta kepada Dia, dan mau melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang kita minta. Kalau kita minta uang, maka bekerjalah supaya Anda dapat uang. Jangan berdoa minta uang lalu tunggu siap-siap. Kapan uangnya turun dari langit kalau kita tidak bekerja? Kalau kita minta pekerjaan yang lain, harus berupaya apa yang harus kita kerjakan supaya setiap permintaan kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita minta umur panjang, kita harus melakukan yang terbaik, menjalankan iman, pengharapan dan kasih. Punya iman, punya harapan, melakukan kasih supaya engkau umur panjang. Kalau kita minta jabatan, kita harus bekerja dengan baik. Bagaimana minta jabatan sementara kita jadi pembangkang? Tidak ada akan didapat. Kalau orang setia bekerja, pasti akan diberikan jabatan. Karena dari hasil apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dari sikap hati kita yang paling dalam itu, membuat
ada pekerjaan Allah yang sempurna yang sudah kita kerjakan. Allah akan memberkati setiap upaya perjuangan apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita, dan kita akan menikmatinya. Kita akan menerimanya. Ini keyakinan Paulus sehingga membuat Paulus kuat dan dia siap bertahan di tengah penderitaan apapun. Sehingga itu Paulus katakan bahwa penderitaan itu sebenarnya tidak sebanding dengan kemuliaan Allah yang sudah Allah nyatakan dalam diri dia dan dalam diri saya dan dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian di gereja ini dan dalam diri Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah kita masing-masing. Ada kemuliaan Allah yang lebih sempurna yang dinyatakan dalam hidup kita. Percayalah, maka engkau akan menerima berkat-berkat itu. Amin.